Meneruskan pengajian kita masih di sedang-sedang saja dalam melaksanakan ibadah. Masih meneruskan hadis yang ke-9 dari 150 an Nabi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As. Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaqulu wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma 'ishtu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta allazi taqulu dhalika fa qultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Qala fa innaka la tastati'u dhalika fasum mu'aftir wa nam wa qum wa sum min as-sahri thalathata ayyamin fa innal hasanata bi 'ashri amsalha wa dhalika mislu siyamid dahri. Qultu fa inni utika afdala min zalika qala fasum yawman wa aftir yawman dhalika siyamu Daud sallallahu alaihi wasallam wa huwa adalu siyamu fi riwayatin huwa afdalu siyam. Fa qultu fa inni utiku afdala min zalika fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la afdala min zalika qala wala an akuna qabiltu thalathata ayyam allati qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabarkan bahwa sampai satu berita ke Rasulullah, ya, tentang ucapan aku. Jadi Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As ini saat sampai kabarnya ngomong apa dia? Dia ngomong, aku janji akan puasa setiap hari. Ini Abdullah ibn Amr ibn al-As. Aku janji akan puasa setiap hari, akan bangun malam setiap malam, akan tahajud setiap malam selagi aku hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antal ladzi taqulu dzalika. Rasulullah langsung nanya, ya Abdullah, kamu yang ngomong kayak begitu? Lalu Abdullah menjawab, iya ya Rasulullah. Demi bapak dan ibu aku ya Allah, ya Rasulullah, aku yang mengatakan itu. Aku yang mengucapkan, aku akan puasa seluruh hari, setiap hari, akan selalu tahajud setiap malam selama aku hidup. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaka la tastati'u dzalika. Lihat bahasa Nabi. Kata Rasulullah kemudian, kamu enggak bakal mampu, Abdullah. Enggak akan mampu. Jadi agama Allah nih, Islam yang telah Allah sempurnakan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang sifatnya rahmah, penuh kasih sayang. Termasuk penuh kasih sayang atau pengertian rahmah, tidak ingin memberatkan pemeluknya atau membuat pemeluknya jadi berat, jadi beban dalam pelaksanaan ketaatan yang diperintahkan Allah dalam Islam ini. Jadi agama yang bukan nyiksa, agama yang bukan nyiksa penganutnya. Maka kalau ada orang Islam tersiksa saat menjalani Islam,
Oh berarti ini nih Islamnya ini dia belajar dari mana tahu? Gitu. Kalau ada orang Islam ngerasa diberatkan dengan kewajiban-kewajiban atau kita lihat berat banget pelaksanaan ibadahnya. Nah, ini berarti udah banyak tambahan. Enggak murni. Lalu murni-murni aja mah yang dari Nabi itu enteng. Enteng dan dikit. Sholat sehari semalam 5 waktu, tambahannya sunnah. Mau sholat mau enggak apa-apa. Puasa setahun sekali sebulan. Mau tambahannya enggak juga enggak apa-apa. Udah. Segitu aja. Kuat ya puasa, enggak ya enggak gitu kan. Kalau wajib ya kudu, enggak kuat paksain biar kuat. Bicara kuat, kalau sakit boleh enggak puasa kan gitu. Ya sholat, kalau kuat berdiri wajib berdiri, kalau enggak kuat berdiri ya duduk. Jadi ringan banget sebenarnya. Yang berat-beratin itu kita. Nah makanya permasalahan ini itu sudah terjadi di zaman Nabi. Ada salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin al-As itu. Aku akan puasa setiap hari, akan bangun malam setiap malam, akan tahajud setiap malam. Kata Rasulullah, kamu nggak mampu. Jangan, maksudnya jangan lakuin. Nggak usah kayak begitu banget. Pengen dekat sama Allah pun jangan begitu banget gitu. Ya. Makanya nih gini, kalau ngikutin nafsu, artinya di sini cerita Sayyidina Abdullah bin Amr ini sedang ingin melakukan ibadah tapi sesuai nafsu dia, kepengenan dia, melihat tenaganya masih kuat, masih muda, masih seger, kan kepengennya banyak tuh. Tapi kalau Islam itu mengaturnya bukan sesuai keinginan kita, sesuai keinginan nafsu kita, tapi keinginan Allah, aturan Allah. Ikutin aja Rasul udah. Mau kita mampu kayak mau enggak kayak, pokoknya kalau ngikutin Rasul itu akan bisa kita lakukan dengan baik sampai masa tua nanti. Gitu. Jadi ngelakuin ibadah juga jangan nafsu. Kalau nafsu, ntar ada giliran kagak nafsunya. Tapi kalau ibadah ngikutin Nabi, mau nafsu mau enggak pasti akan kita ikutin. Karena ya tujuan kita, arahan kita, niat kita ngikutin Nabi. Kata Rasulullah, "Fa innaka la tastati'u." Kamu tuh enggak bakal mampu. Jangan. Kalau bahasa kitanya begitu. Kata Rasul kepada Abdullah bin Amr. Akan tetapi fasum wa abtir. Udah, puasa ya puasa. Ntar giliran berbuka ya berbuka. Jangan tiap hari puasa. Enggak usah. Nabi udah larang, Pak. Itu nyusahin kita. Sekarang masih muda enak. Masih kuat enak. Masih 25, 20, 25, 30 masih kuat. Lah kalau udah 50? 55? Asal udah mulai 60? Berat, bener gak? Ngempos. Lah bangun aja susah. Iya, jam 9 udah pengen ngopi. Wah, Bang Apud. Bener gak Bang Apud? Udah kagak tahan aja ngeliat kopi. Kata Rasulullah, "Fasum wa'afir. Wa nam wa qum." Ya ada, kalau mau puasa ya puasa. Kapan puasanya? Ntar diajarin sama Nabi. Kapan enggak puasanya? Ntar diajarin sama Nabi. Ikutin dulu. Wa nam wa qum. Tidur, dia tidur, giliran tidur dia tidur. Giliran bangun malam ya aku bangun malam. Kapan bangunnya? Kapan tidurnya? Ntar diajarin sama Nabi. Wasum minasyahri thalathata ayyamin. Tuh lihat. Nih mulai diajarin kalau mau puasa sunnahnya. Kalau mau puasa sunnah, ingetin. Ikutin aja Nabi sebenarnya udah paling bener, paling berkah, paling ringan. Puasalah setiap bulan 3 hari. Puasalah setiap bulan 3 hari. Namanya Ayyamal Bid. Tanggal 13, 14,
15 Komariah. Kalau tanggalan nasional kan Samsiah. Kalau tanggalan Hijriyah itu Komariah. 13, 14, 15. Namanya Ayyamul Bid. Udah ikutin aja kalau mau puasa tuh. Sunnah. Jadi kalau ngelakuin ibadah dan ngelakuinnya tanpa ada beban, itu kita lebih enak, lebih lega, lebih semangat. Sesuatu yang dilakukan tanpa beban itu bisa akan menghasilkan kehusuan, kehadiran, kemaksimalan. Karena kitanya masih sehat, masih segar, masih giroh. Apapun yang kita lakukan kalau ngelakuinnya semangat giroh, itu biasanya maksimal. Tapi kalau ngelakuinnya orang udah lemes, udah capek, ya asal jadi. Goreng risol juga kagak matang. Bener gak? Iya, capek nih ya. Kayak orang tukang gorengan gitu. Awal pertama saya pesan 1000. Itu 100-200 pertama itu masih enak. Masih cakep tuh gorengan. Nah kalau yang udah 700, 800 lo udah asal-asalan, bukan asal-asalan bagaimana? Artinya tuh adonannya juga asal jadi udah. Bener gak? Kenapa seperti itu? Karena tenaganya udah kurang. Tenaganya udah kurang, kontrolnya udah kurang, semangatnya udah kurang, lemesnya udah banyak. Nah, yang dimaksud ibadahlah kamu dalam keadaan seger, artinya, dan jangan memberatkan diri kamu dalam melaksanakan ibadah. Yang dikhawatirkan oleh Nabi, akhirnya tuh ibadah yang kita lakukan karena udah capek asal-asal. Banyak tapi asal-asalan, lah mau ngapain? Mendingan sedikit tapi serius, bener. Gitu. Dan ini kan permasalahan, apalagi sih bisa banyak serius. Ya, tapi kan jarang orang kita banyak serius, yang dikit serius. Iya, ya kalau kita boleh contohkan masalah tarawih aja. Kan di masyarakat kita itu ada yang 8, ada yang 20 rakaat. Kan gitu ya? Kalau buat yang muda-muda, yang kuat-kuat, yang masih muda, yang masih kuat, 8 itu kedikitan. 8 itu kedikitan. Hambat 20. Cuman saat kita ngelakuin 8, kita tuh benar-benar bisa maksimal karena timbang 8. Yang pertama apa? Kita nggak akan dibebani dengan bilangan timbang 8. Dia benar sembahyangnya, rukunya benar, bacaannya benar. Masih lagi enaknya ibadah, udah kelar. Berarti hampir maksimal dia bisa lakukan 8 rakaat. Besok semangat lagi, besok semangat. Bisa sebulan full dia tarawih, nggak ada yang kosong. Karena setiap akan tarawih di pikirannya timbang 8 ini nggak berat, enteng, ringan. Tapi banyak permasalahan di 20. Pertamanya sih nomor pertama nemu penuh salah Pak. Benar nggak? Awal ya nah. Sehari, 2 hari, 3 hari mulai dah. Maju bukannya penuh. Kan gitu. Nah, akhirnya kemarin apa terus? Oh, lemas banget gue. Iya, karena bukan lemas apanya, bukan lemas tarawihnya. Lemas 20-nya. Belum ngelakuin udah down duluan dia. 20 sih banyak. Coba 8. Nah, inilah permasalahannya. Maka Rasulullah tuh ngajarin jangan pakai banyak-banyak. Udah dikit aja, yang penting istiqomah, yang penting benar, yang penting maksimal kita lakukan. Itu kalau yang sifatnya sun. Nah, kalau wajib mah nggak bisa digituin.
Mau kuat kayak mau kagak, lakuin lah, namanya wajib. Kayak sholat zuhur, lagi lemas banget, sembahyang aja 1 rakaat, sikut sini. Lagu apa itu wajib. Ini bicara sunnah. Kalau sunnah tuh kayak begitu Pak, jangan dipaksain. Wah, sunnah main kata-kataan. Janganlah. Kagak sembahyang wajib baru dosa. Kata Nabi, nah untuk aturan puasa, puasalah setiap bulan 3 hari. Udah jangan pakai banyak-banyak. Segitu aja ikutin. Bapak kalau mau puasa nih, yang masih muda juga sama. Udah, saya mau puasa sunnah. Udah puasa sunnahnya setiap bulan 3 kali. Udah segitu aja. Udah segitu aja. Artinya bulan depan bisa kita laksanain. Bulan selanjutnya kita bisa laksanain. Apa tua pun nggak begitu keberatan kalau setiap bulannya hanya 3. Jangan ngelihat kita sekarang masih muda, masih segar, tapi lihat ini amal bisa dikontinyukan, bisa diistiqomahkan. Enggak, karena Allah sukanya amal yang istiqomah walaupun sedikit. Paham kira-kira? Fa innal hasanata bi asyri amsalha. Karena kata Rasul, setiap satu kebaikan itu 10 kali lipat. 10 kali lipat. Berarti 3 hari itu seakan-akan puasa 1 bulan. Haji Budi, ayo masuk. Berarti kita kalau puasa 3 hari sebulan, 3 kali dalam sebulan, itu sama aja kita puasa sebulan. Berarti kalau setiap bulannya kita puasa 3 hari, itu sama aja kita puasa dahar namanya. Setahun kita puasa. Karena kan ngitungnya satu kebaikan itu 10. Berarti kalau 3, 30. Nah sebulan itu kan 30 kurang 30. Berarti yang puasa 3 hari dalam sebulan itu sama aja puasa 1 bulan penuh. Udah lakuin aja yang itu. Wadzalika siyam, wadzalika mislu siyamid dahri. Kata Nabi, ya, puasanya itu kayak setahun berarti. Seperti puasa setahun. Qultu inni utiku afdhala min zalika. Nih, lihat. Ini sebenarnya ini dimuat oleh Imam Nawawi cerita ini. Tujuannya biar kita mikir. Jangan suka ngikutin nafsu kalau ibadah. Nah kan dibilang nih, kata Abdullah ibn Amr, ya Rasulullah, aku kuat, aku bisa lebih kuat dari itu. Kayaknya kalau 3 kedikitan ya Rasul. Rasulullah dikata begitu, ya udah, oke. Kalau begitu puasa sehari, wa aftir yaumain, puasa sehari, nanti enggak puasanya 2 hari. Udah mulai berat nih kan? Udah mulai coba dia nggak nanya. Kalau kagak nanya, makanya jangan suka nanya-nanya, Pak. Oi, jangan suka nanya-nanya, jadi berat. Ustaz, ini hukumnya bagaimana? Udah jangan pakai nanya, jadi maju udah. Lakuin aja udah. Kecuali yang terkait dengan tatanan-tatanan urusan-urusan yang penting. Kata Rasulullah, kata Abdullah bin Amr, aku masih kuat. Kayaknya dikit itu kalau 3 hari sebulan. Aku masih kuat. Jadi oke, kalau kayak gitu, puasa sehari, 2 hari nggak puasa. Nah, mulai rada berat. Itu pun masih dibilang, kata Abdullah bin Amr, fa inni utiku afdhala min zalika. Aku masih bisa mampu dari itu. Masya Allah. Udah berat juga ini. Sehari puasa, sehari buka. Ya udah, oke kalau kayak begitu kata Rasulullah. Fasum yauman wa aftir yauman. Sekarang puasa sehari, buka sehari. Itu yang dinamakan puasa Daud. Itu puasa yang paling afdal. Ya. Puasa Sayyidina Daud tuh kayak begitu. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Aftara yauman wa yuftir yauman. Sehari puasa, sehari buka. Udah dikasih begitu sama Rasulullah. Kata Rasulullah, fa inni utiku afdhala min zalika. Udah dikasih nih, itu paling berat tuh Pak. Sehari puasa, sehari masih dibilang aku masih lebih mampu dari itu ya Rasulullah.
Ada enggak yang lebih afdal kata Rasulullah? Enggak ada yang lebih afdal dari itu. Ini masih karena apa? Nafsunya tuh masih memungkinkan karena usianya masih 20-25. Masih wah, kalau timbang sehari puasa, 2 hari berbuka, alah kecil itu mah. Masih kuat ya Rasul. Ya udah sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, aduh masih kecil ya Rasulullah. Masih mampu. Kata Rasulullah udah enggak ada dari itu udah. Enggak ada yang lebih afdal dari itu. Udah itu puasa sunnah yang paling afdal, sehari puasa, sehari enggak puasanya Sayyidina Daud. Lihat akhirnya nih. Qala di akhir-akhir udah tua. Di akhir-akhir udah tuh. Wala an akuna qabiltu salasata ayyaman allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Andai aku terima yang 3 hari dalam sebulan. Andai aku terima yang itu, gitu kan? Andai saat itu di muda waktu usia muda aku terima yang puasanya 3 hari dalam sebulan, yang aku bisa terima itu udah pastinya lebih baik, yang lebih aku cintai daripada keluarga dan anak-anak aku. Karena ini orang buat dia itu terus puasa wajib itu. Ini buat dia yang langsung dia karena dia kan nyuap minta sama Nabi. Makanya kalau kita itu enak Pak. Enaknya apa? Kita tuh udah dikasih tahu oleh ulama-ulama ini wajib, ini sunnah. Ini harus dilaksanain ya, jangan ditinggalin. Kecuali urgen dan itu ganti untuk puasa. Atau sholat terus laksanakan. Ini sunnah ya, boleh kamu laksanakan, boleh enggak. Tapi kalau pada hak Abdullah ibn Amr itu wajib Pak, karena dia nanya sama Nabi. Karena dia nanya. Ya kata Nabi, bagaimana aku puasa? Ya puasa 3 hari sehari. Udah, seharusnya dia diam ya di situ. Samina, watonya Rasulullah lakuin aja udah. Udah, berarti dia timbang sebulan 3 kali. Ini kagak kuat, katanya kuat. Sehari puasa 2 hari buka. Masih kuat ya Rasulullah. Dah, ini terakhir sehari puasa sehari enggak. Masih kuat ya Rasulullah? Enggak, udah segitu aja. Segitu aja. Pas sudah tua-tuaan. Bener yang ngampleh ya. Coba aku terima yang 3 hari dalam sebulan. Ya enggak. Kalau aku terima itu, waduh, aku suka banget, bahkan aku lebih cintai dibanding ya keluarga dan anak-anak aku. Tuh, makanya kalau ibadah jangan suka ngikutin nafsu. Baru bangun malam lagi sehat, wah ilah. Apa 30 rakaat ya sembahyang. Sehari 2 hari masih semangat, 3 hari, pas 4 hari mulai ngampleh terus kagak udah. Itu yang Allah kagak demen begitu. Dikit aja Pak. Kalau baru bangun malam mah 1 aja dulu, witir aja atau 2 rakaat. Masih mau tidur. Nah makanya puasanya udah diatur tuh. Kalau untuk puasa sunnah, afdalnya itu 3 hari. Nah kalau bangun malamnya, mau bangun malam itu sunnah. Buat Nabi itu wajib. Kalau buat Rasulullah wajib. Buat umatnya sunnah, tahajud. Tapi mau bangun malam juga, ya diatur sama Nabi, diajarin, ingetin. Tidurnya sore-sorean. Jam 10, jam 9 udah tidur. Dan nah kalau dari jam 9, jam 10 tidur 11, 12, 1, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. Tidur 5 jam malam, bangun jam 3. Itu terang banget mata udah. Mata seger. Terus bayang lah. Coba berapa rakaat? Jangan banyak-banyak, 2 aja, 2. Habis 2 rakaat, kalau memang tadi habis isya belum witir ya salat 1, 2 salam, tambahin 1 wit. Masih seger nih kan? Masih seger ya baca Quran. Udah. Kelar. Masih setengah jam nih, masih 1 jam subuh. Tidur aja lagi. Itu begitu Pak yang diajarin Nabi.
Jangan tegere-gere, jangan ngikutin nafsu ibadah. Bangun dari jam 1, maju aja sholat sampai subuh. Besoknya kerja kagak, apa kagak? Oke, emang lagi pre. Tapi besok malam udah gak bangun. Besok ngampe udah, aduh, ini yang enggak. Maka ibadah itu ikutin yang diatur, yang dicontohkan, bukan sesuai kepengenan kita. Wa fi riwayatin ala mukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Qultu bala ya Rasulullah, qala fala taf'al. Dalam riwayat yang lain justru Rasulullah bilang, udah jangan pakai ngelakuin shaum wa aftir. Giliran puasa-puasa, buka-buka, wa nam wa qum, tidur. Ada waktunya tidur, ada waktunya bangun malam. Kenapa alasannya? Kata Rasulullah, fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Kamu tuh punya kewajiban terhadap badan kamu. Badan kita nih ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Badan kita butuh istirahat. Badan kita butuh istirahat, badan kita butuh nutrisi, badan kita butuh vitamin, tubuh kita butuh makanan enak. Maka kalau punya duit makan enak, Bang Haji Budi. Jangan punya duit pelit buat makan aja. Oh, manusia kalau udah pelit sama diri itu, sama orang apalagi. Nauzubillah ini. Tidak. Buat diri sendiri aja pelit, apalagi buat orang. Giliran ini ya, makan enak. Walaupun nggak harus tiap hari. Giliran ada duit ya makan enak. Nikmatin, kasih badan ini ya nikmatnya, vitaminnya. Buat kasih rehat, tidur, nyaman. Ada waktunya ibadah, ada waktunya ya rehat. Kalau kata Nabi, fa inna li jasadika haqqan, bahwa untuk badan kamu itu ya, punya hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan, mata juga punya hak. Mata juga punya hak. Giliran disuruh tidur, tidur. Giliran disuruh melek, melek. Kita suka salah, giliran disuruh merem masih melek aja tuh mata. Ujung-ujungnya pas disuruh melek, merem. Kalau salah siapa itu? Salah kita. Ya Allah, udah maha benar. Apa yang disampaikan Rasulullah udah paling benar, Pak, maha benar. Ya ada yang paling benar ini. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, bahwa istri kamu juga sama punya hak yang harus kita tunaikan, punya kewajiban yang harus kita tunaikan kepada istri kita, anak kita, keluarga kita, badan kita, pertama mata kita, istri kita, itu punya hak yang harus kita tunaikan. Ibadah melulu bini kagak dicolek-colek, kagak bakal jadi mulia tuh orang, Pak. Iya. Ah, kalau begitu saya kagak mau kawin saya mau ibadah aja. Enggak jadi bener, Pak. Lu mau ngikutin siapa? Mau ngikutin Imam Nawawi? Imam Nawawi emang Nabi. Ini yang ngarang kitab ini nggak kawin nih, Pak. Yang nulis kitab ini tuh kan, karena usia 41-an, 42 meninggal, nggak sempat kawin. Al-Imam Nawawi rahimahullah radhiyallahu ta'ala, dia nggak kawin. Saya mau ibadah aja biar taqarrub sama Allah. Dia nggak kawin karena memang keinginannya nggak ada untuk itu, dan dia bisa menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan, dan kondisinya nggak memungkinkan sampai tercatat sejarah dia nggak nikah. Tapi selain dari ini, wah nikah semuanya. Karena apa? Bukan ngikutin dia, ngikutin Nabi. Hidupnya bukan ngikutin orang. Wah, mau imam dia sorbannya gede juga nggak boleh kita ikutin kalau salah. Yang kita ikutin siapa? Rasulullah. Ikutin Rasulullah, nikah kita nikah. Rasulullah bininya banyak, kita bininya banyak. Ikutin dah lah. Mau ngikutin siapa? Masa istri satu selingkuhan banyak lah, haram. Kalau mau romannya kuat karena minum susu kambing melulu, nikah, Pak, jangan selingkuh. Selingkuh itu maksudnya zina, Pak. Kalau diam-diam nikah diam-diam bukan selingkuh namanya itu, Pak. Namanya nikah takut sama bini. Nggak apa-apa, masih sah. Iya lah, Pak. Orang
Saya gedeg aja Pak sama peraturan sama undang-undang. Orang kawin nikah siri 10 tahun, kalau selingkuh timbang setahun. Lagu apaan gitu. Ikutin Nabi aja tuh. Istri kita punya hak. Wa inna lizaurika 'alaika haqqan. Tetangga kita tuh punya hak. Tetangga punya hak, istri punya hak, semuanya punya hak. Enggak bisa lah Pak. Kita tuh rajin ibadah tapi enggak peduli dengan tetangga kita. Lah dosa Pak. Oh. Ibadah melulu tapi hak yang harus kita tunaikan kepada istri nol. Lah kagak bakal jadi benar ibadah kita. Ibadah tapi nyeksa badan. Nggak boleh. Maka kita tuh Pak, kita tuh baru diperintahkan sedekah kalau kita lebih. Kalau kita lebih. Kecuali Nabi. Maka kalau ini dikhususkan buat Nabi, enggak yang lain. Nabi itu Pak, kalau Nabi itu Nabi mau nyuap nih lapar, orang minta, itu harus dikasih sama Nabi. Ini khusus buat Nabi. Tapi kalau peraturan yang ke bawah, ke kita nih, itu harus kita dulu. Ada nyawa orang mau mati, kita juga mau mati. Makanan punya, kita disuruh nyelamatin diri kita. Setelah kita selamat, baru selamatin orang. Maka menyelamatkan nyawa sendiri itu lebih didahulukan dibanding nyelamatin nyawa orang lain. Nah, seperti itu. Makanya kenapa kita diperintahkan sedekah itu? Ya enggak, kalau kita lebih. Kenapa kita baru diwajibkan zakat? Kalau memang kita memiliki harta yang lebih dari kebutuhan kita. Maka dalam satu riwayat khairus shadaqati ma baqiya. Sebaik-baiknya sedekah itu yang memang kita juga udah cukup. Kita makan udah bisa, itu kan kebutuhan kita ketunaian, ketutupin, baru kita sedekah. Tapi ada dari aulia-aulia Allah itu yang nurunin Rasulullah sedekahnya. Biarin gua mah kagak make, yang penting orang. Oleh ini mah jarang level begini, Pak. Jarang. Jadi tetangga juga punya hak. Wa inna bi hasbika an tasuma fi kulli syahrin salasata ayyamin. Udah cukup bagian kamu itu puasa 3 kali dalam sebulan. Fa inna laka bi kulli hasanatin asyra amsalha. Udah, kalau setiap bulan kita puasa 3 kali, setiap 1 kali dihitung itu 10, maka 3 kali dihitung 30. Maka kalau kita puasa 3 hari dalam sebulan, itu sama aja puasa sebulan. Kalau ini kita lakukan setiap bulan, berarti kita puasa setahun penuh. Nah, udah, itu aja kalau mau sunnah. Kalau kagak ya udah, jangan dipaksain. Yang penting ntar wajib gas. Itu Bang Apun. Masya Allah, ini hujan melulu, ini kesian yang banjir nih, ya Allah. Mudah-mudahan yang kebanjiran Allah kasih keringanan, terus antisipasi, ya. Kalau udah kayak begini banjir, baru 1 hari dari kemarin pagi apa sekarang lagi. Makanya jangan suka ngegerutu, ya Allah hujan mulu. Ntar dikasih panas sama, oh panas mulu. Ini sekarang dikasih hujan nih, gara-gara ngambul kemarin. Duh kagak hujan-hujan nih, panas melulu. Nah sekarang dikasih hujan. Dikasih hujan, gerutu lagi nih. Itulah manusia. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.